Apa itu bentuk lahan marin? Bentuk lahan marin adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruksif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk bentuk lahan marin. Yang pertama, tekstur, struktur, dan komposisi batuan. Yang kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah sekitar pantai tersebut. Yang ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga dari luar. Misalnya disebabkan oleh angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di daerah pantai. Misalnya tenaga vulkanisme, diatrofisme, pelipatan, patahan, dan sebagainya. Yang terakhir, kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya bentuk lahan marin? Yang pertama, sedimentasi laut. Berbagai mekanisme membawa sedimen ke pantai dan lingkungan laut, dan campuran proses tertentu yang mengirim, menyimpan, dan menghilangkan sedimen menetapkan anggaran sedimen untuk lingkungan pesisir dan laut tertentu. Yang kedua yaitu ombak. Ombak adalah gelombang yang terbentuk oleh angin yang bertiup di atas permukaan air. Turbulensi dalam aliran udara menghasilkan variasi tekanan pada air yang menyebabkannya. Setelah terbentuk, gelombang mempengaruhi aliran udara dan sebagian dapat bertahan sendiri. Yang ketiga adalah pasang surut. Tides atau pasang surut adalah pergerakan badan air yang dibentuk oleh interaksi gravitasi antara benda langit terutama bumi, bulan, dan matahari. Mereka menyebabkan perubahan level air di sepanjang pantai. Proses yang terakhir yaitu bentuk organisme yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, terumbu karang, yaitu pantai atau pulau yang tersusun dari karang sebagai akibat aktivitas organisme polips atau ganggang kapur. Yang kedua, di daerah tropis bakau atau mangrove berfungsi beradaptasi dengan air asin sehingga banyak dijumpai pada mintakat pasang surut. Yang terakhir yaitu macam-macam bentuk lahan marin. Yang pertama ada tombolo. Tombolo adalah daratan sempit yang menghubungkan pulau kecil dengan daratan utama, terbentuk dari akumulasi pasir atau kerikil oleh arus laut. Yang kedua ada sandbar atau gosong pasir, yaitu endapan pasir di tengah laut atau dekat pantai yang terbentuk oleh gelombang dan arus laut. Yang ketiga ada spit, yaitu endapan pasir memanjang ke laut dan menjorok dari daratan, biasanya berbentuk melengkung karena arus laut menyamping. Yang keempat ada cleft atau tebing pantai, yaitu tebing curam di sepanjang pantai yang terbentuk karena erosi gelombang yang terus-menerus. Yang kelima ada notch atau ceruk, yaitu lekukan di dasar cleft akibat erosi gelombang di bagian bawah tebing. Yang keenam ada sea stack, yaitu batu tunggal laut. Adalah pilar batu yang berdiri sendiri di laut, sisa dari erosi sea arch yang runtuh. Yang ketujuh ada sea cave atau gua laut, yaitu gua yang terbentuk di tepi pantai karena erosi gelombang pada batuan yang lebih lunak. Yang kedelapan ada sea earth atau lengkungan laut, yaitu lengkungan batu alami yang terbentuk ketika gelombang menerobos bagian bawah cleft dan membuat terowongan yang akhirnya membentuk earth. Yang kesembilan ada pantai berawa payau, yaitu pantai yang memiliki rawa dengan air payau atau campuran air laut dan tawar, biasanya di muara sungai. Yang kesepuluh ada laguna, yaitu genangan air asin atau payau yang terpisah dari laut terbuka oleh bar atau gosong pasir atau spit. Yang ke-11 ada rataan terumbu, yaitu bagian datar dari terumbu karang yang tampak saat surut antara garis pantai dan terumbu luar.
Yang terakhir ada delta, yaitu endapan sedimen di muara sungai yang membentuk daratan baru, biasanya bercabang seperti kipas atau segitiga.